Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maman Sulaiman, manajer PLN P3 Bima. Kita mulai dari desain awal itu di bulan Agustus 2019. Gitu. Kurang lebih sekitar dari 3 bulan kita melakukan proses uji cobanya, mulai dari peralatan maupun perangkat-perangkat yang kita gunakan, termasuk bahan-bahan untuk pembuatan rangka dan casing baterai gitu kan. Nah, kita memikirkan bagaimana sepeda itu bisa enak dipakai dan juga enak dilihat gitu kan. Makanya kita memilih model vintage, model sedikit klasik modern gitu kan, yang memang modelnya itu sangat disukai oleh khususnya kaum muda gitu kan. Memang banyak perbedaan dengan sepeda-sepeda listrik khususnya dengan yang di pasaran. Pertama, powernya kita menanam dengan power yang sangat besar sampai 1000 watt. Lalu juga di sisi baterai kita memakai baterai lithium gitu kan. Dan dengan baterai lithium ini kemampuan lifetime-nya juga kita yakini bisa lebih lama gitu kan. Kalau baterai kering 2 tahun sudah rusak dan itu pasti akan dibuang gitu kan. Kalau baterai lithium kemampuannya paling dari sisi baterai lithium yang kita pasang itu ada sekitar 52 bagian. Nah, dari beberapa bagian tersebut paling hanya beberapa saja yang berkurang kemampuannya. Nanti itu bisa diganti. Misalnya yang rusak cuman ada 5, nanti 5-nya kita ganti, nanti kita pasang, kita rakit masuk ke situ. Jadi tidak terbuang semua gitu kan. Itu yang membuat lebih ekonomis di sisi baterainya. Di sisi rangkanya juga kita buat lebih kuat, lebih kokoh dan lebih aerodinamis gitu kan. Lalu juga lampu kita pasang dengan lampu LED gitu kan, dengan lampu depan yang sangat besar. Itu juga membuat pencahayaan di malam hari juga lebih bagus. Dan lampu sennya juga kita juga model klasik. Kita pasang ada kanan kirinya. Untuk starternya kita sudah ada untuk penandanya bahwa ini on atau off-nya. Kita juga bisa memastikan baterai itu kapasitasnya sudah berapa persen, bisa ditampilkan dalam proses ini, sehingga kalau memang waktunya tinggal sedikit kita sudah tahu ini harus perlu dicas kembali gitu kan. Sistem pengeremnya kita pakai disc brake yang memang lebih bagus dibandingkan sepeda-sepeda listrik yang lain gitu kan. Dan memang untuk bannya juga kita berbeda dengan yang lain. Ban kita pakai dengan diameter 20 inch dan ketebalan itu sampai 4 inch gitu kan. Dan itu memang yang membuat khususnya kaum muda itu lebih semangat lagi dan lebih bergaya gitu kan. Dan ditambah juga di sisi power pada saat dipakai kita tinggal ngegas saja, dan ngegas ini bisa kemampuan sampai 45 sampai 50 km per jam, dan kemampuan jarak tempuhnya bisa sampai 60 km. Dibandingkan dengan yang di pasaran paling sekitar 30 km saja gitu kan. Dan yang tak kalah pentingnya, casing baterainya, casing ini bisa dicopot, jadi di plug in. Sehingga pada saat kita beristirahat, baterainya sudah mau habis, tinggal dicopot, kita mau makan di dalam, kita makan, casingnya kita langsung colokkan ke sumber listrik sambil menunggu gitu kan. Nah, ini memang kelebihan yang kita tonjolkan di sepeda listrik ini. Untuk uji layakan masih di sisi internal kita gitu kan. Jadi kita hanya punya standar yang masih kita miliki gitu kan. Belum lanjut ke proses di sisi uji layak kendaraan yang bisa dipasarkan. Nah, makanya dengan adanya dorongan dari pemerintah provinsi gitu kan, itu yang akan kita lakukan langkah-langkah berikutnya gitu kan. Bagaimana, apakah sudah layak untuk dipakai untuk di jalan, bagaimana juga di sisi penggunaan, termasuk juga hak paten yang tadi disampaikan, ya kita akan kawal bersama-sama dengan Provinsi NTB gitu. Ya, dari Pemprov NTB gitu sangat mendukung sekali program ini gitu kan. Memang untuk awal inisiasi dari kami, dari PLN gitu kan, dari PLN Bima. Tapi memang pada saat proses selanjutnya Pemprov NTB
mendukung untuk menggalakkan sepeda listrik ini bisa terus berguna, bisa terus banyak dipakai oleh masyarakat. Makanya Pemprov NTB mendukung dengan program-program dengan mitra binaan, dengan bengkel ataupun tempat-tempat yang ada di wilayah Provinsi NTB. Khususnya kalau untuk sepeda listrik Bima, Matrix B ini, harapan kami dari IKM yang ada di Bima Dompu bisa ikut mensukseskan. Karena nanti bisa lebih memasyaratkan dan juga lebih banyak yang merasakan manfaatnya terhadap sepeda listrik ini. Nah, harapan kami kita akan terus bekerja sama dengan produksi-produksi dari IKM yang ada di sini. Kita akan coba kembangkan bagaimana membuat gairah teknologi kendaraan listrik gitu kan. Karena kedepannya kendaraan listrik mungkin akan mendominasi dibandingkan dengan kendaraan bermotor yang pakai bensin ataupun solar gitu kan. Nah, ini cukup ngecas di mana saja, mau di rumah, mau di kantor, di tempat-tempat istirahat, bisa dicolok untuk ngecasnya kurang lebih 3,5 jam nanti, dan biayanya hanya Rp900, dan memang itu menjadi yang membuat energi itu lebih baik lagi gitu kan, dan masyarakat kedepannya juga bisa lebih digairahkan, apalagi dengan misi dari Pak Gubernur NTB ingin menciptakan Provinsi NTB itu leading di teknologi kendaraan listrik. Insya Allah kita akan bisa bantu untuk mewujudkan khususnya di masyarakat Bima Dompu ini.